Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, sahabat-sahabat dimanapun antum berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bedah buku fikih ruqyah, yaitu pada syarat orang-orang yang ingin menjadi peruqyah. Nah, syarat yang penting yang ada pada seorang peruqyah adalah berpengetahuan atau berilmu, ya, memiliki ilmu yang berkaitan dengan profesinya. Dalam hal ini adalah ruqyah syar'iyah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ilmu merupakan senjata yang sangat ampuh, yang sangat ditakuti oleh setan. Ya, ketika ada orang-orang berilmu, maka setan akan berupaya untuk bagaimana caranya agar bisa terhindar. Nah, maka dalam hal ini sudah dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan ulama-ulama lain, bahwa ketika iblis, setan, memberikan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, kemudian hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka ke lembah kesesatan, ternyata mereka mampu untuk menangkisnya berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Jadi berilmu ini atau ilmu pengetahuan ini sangat penting bagi seorang peruqyah. Dan ilmu merupakan syarat utama sebelum melakukan ibadah. Kita tahu bahwa salah satu keistimewaan ruqyah syar'iyah adalah dia mengandung nilai ibadah. Kenapa? Karena ruqyah syar'iyah ini membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika kita meyakini bahwa ruqyah merupakan ibadah, maka ibadah tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan ikut-ikutan. Ibadah tidak boleh dilakukan hanya karena melihat orang lain melaksanakannya. Jadi ibadah mesti didasari oleh ilmu. Imam Al-Bukhari di dalam Fathul Bari membuat satu judul dalam kitab tersebut, yaitu Al-Ilmu Qabla Al-Qaul Wal-Amal, ilmu sebelum berkata dan berbuat. Nah, ini berdasarkan kepada firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Di dalam ayat ini kita melihat dimulai dengan kata-kata fa'lam. Fa'lam itu sendiri diambil dari kata alimah, yaitu ilmu, ya. Alimah ya'lamu, ya, ilman. Jadi ilmu itu diambil dari kata alimah, yaitu mengetahui. Jadi fa'lam, ketahuilah, artinya berilmulah terlebih dahulu, ya. Dalam konteks akidah di sini, yaitu la ilaha illallah, kita dianjurkan untuk memahaminya harus berilmu. Ibnul Munir dalam komentarnya yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, yang dimaksud
oleh Imam Al-Bukhari tersebut, ilmu merupakan syarat sahnya perkataan dan perbuatan, sehingga keduanya tidak akan dianggap kecuali apabila didasari dengan ilmu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi ilmu-ilmu yang mesti dimiliki oleh seorang peruqyah dalam profesinya atau dalam aktivitasnya adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban bagi setiap muslim, seperti ilmu tentang sholat, ilmu tentang cara-cara bersuci, ya, ilmu yang terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah, ilmu Al-Quran dan sebagainya. Jadi dia mesti memiliki ilmu yang berkaitan dengan fardhu ain, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kenapa? Karena dia akan berhadapan dengan orang-orang yang akan diruqyahnya, yang barangkali masih banyak yang memiliki kekurangan dalam masalah ibadah. Jadi bagaimana seorang peruqyah akan memberikan pencerahan kepada pasiennya jika dia sendiri tidak memahami seluk-beluk hukum Islam. Nah, kemudian demikian juga ilmu-ilmu agama lainnya secara garis besar, ya. Minimal dia memahami dan mengerti. Inilah barangkali yang disebutkan oleh Syekh Muhammad As-Saim, seorang pakar ruqyah yang juga merupakan ulama Al-Azhar. Dia mengatakan dalam bukunya, yaitu Al-Hiwar Ma'asyayatin. Di dalam bukunya tersebut beliau menyebutkan seorang peruqyah hendaklah seorang ulama yang melaksanakan ilmunya atau mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang dapat memahami apa yang mereka baca dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Karena ulama lebih kuat dalam menghadapi setan daripada masyarakat biasa. Sebab orang awam hanyalah seorang muqallid, seorang yang mengikuti tanpa bisa memahami sendiri, ya, apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mereka mengikuti apa yang difatwakan oleh ulama. Begitu kata Syekh, ya, Muhammad As-Saim. Ya, sementara orang alim yang berilmu adalah orang yang terpelajar, yang mereka akan memahami tipu daya musuh Allah, yaitu setan, dan memerangi bid'ah-bid'ah sesat yang tersebar di kalangan umat. Jadi ini yang berbicara adalah seorang syekh, ya, dari Al-Azhar, bernama Syekh Muhammad As-Saim. Jadi seorang peruqyah itu katanya hendaklah seorang ulama yang melaksanakan ilmunya. Nah, mungkin dalam hal ini terlalu tinggi, ya, standar yang ditetapkan oleh beliau. Tetapi di dalam buku lain, ya, yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Jurani, beliau di sana menyebutkan, ya, sekurang-kurangnya seorang peruqyah itu adalah talibul ilmi, ya, seorang penuntut ilmu. Jadi walaupun dia bukan ulama, bukan orang alim, ya, setidaknya dia penuntut ilmu, artinya orang yang senantiasa mendedikasikan hidupnya untuk mengejar ilmu, ya, memperbanyak ilmu, bukan anti kepada ilmu atau malas untuk belajar mendalami ilmu-ilmu yang terkait dengan syariat Islam, khususnya yang terkait dengan ruqyah. Kita melihat pada hari ini banyak, ya, peruqyah-peruqyah yang disibukkan dengan kegiatannya, ya, meruqyah, bahkan membuat pelatihan ruqyah, sehingga waktu dia untuk belajar tidak ada. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Banyak inovasi-inovasi atau teknik-teknik yang mereka buat itu jauh dari dasar ilmu agama. Hanya mengikuti, ya, selera dari pasar atau selera pasar yang
sedang naik daun. Sehingga kita melihat banyak keanehan-keanehan dari perilaku-perilaku sebagian peruqyah. Jadi oleh karena itu kita sebagai peruqyah yang syar'i hendaklah betul-betul istiqamah, betul-betul menguatkan diri agar senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu, khususnya ilmu yang membahas tentang ruqyah. Di sebagian tulisan-tulisan saya di Facebook, saya sudah menulis ya bagaimana pentingnya ya ilmu bagi seorang peruqyah. Nah, adapun ilmu-ilmu yang perlu dikuasai oleh seorang peruqyah itu banyak sekali ya terkait dengan apa yang dia lakukan. Yang pertama ilmu-ilmu syariat ya, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak atau tazkiyatun nafs dan sebagainya. Nah, ini sangat penting. Nah, tidak perlu ilmu-ilmu yang aneh-aneh ya. Jadi, seorang peruqyah itu dia ilmunya itu ilmu yang biasa-biasa saja, tapi dengan ilmu itu dia bisa membentengi diri dari kesesatan yang dibisikkan oleh setan kepada dirinya. Nah, kemudian ilmu tajwid. Nah, Al-Quran merupakan inti daripada ruqyah ya. Kalau seseorang tidak memahami ilmu tajwid, ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengucapkan Al-Quran itu dengan baik ya, dengan benar ya, itu tidak dikuasai, tidak dimiliki, maka bagaimana seorang peruqyah bisa menyampaikan ruqyah dengan baik ya. Ini juga sangat disayangkan sebagian peruqyah dengan bangga ya mempublikasikan ruqyahnya, bacaannya di media sosial, tetapi itu ternyata membuka aibnya sendiri. Artinya bacaan-bacaan yang disampaikannya itu ternyata banyak melanggar kaidah-kaidah tajwid. Jadi kalau kita belum bagus bacaannya ya, maka hendaknya tidak memberikan ya atau tidak menyiarkannya di media-media sosial, karena itu akan jadi fitnah. Orang-orang yang mencari kelemahan peruqyah yang syar'i diantaranya adalah melalui bacaan-bacaannya. Nah itu sudah sering saya dengarkan dari orang-orang yang memang mencari kelemahan peruqyah. Kemudian yang perlu dimiliki oleh seorang peruqyah juga adalah ilmu tentang tibbun nabawi secara keseluruhan. Ilmu tentang bekam, tentang herbar-herbar Nabi, ya tentang bagaimana Rasulullah SAW ya menjaga kesehatannya, mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan sebagainya ya. Itu sangat penting dikuasai oleh seorang peruqyah. Karena dalam proses terapi terhadap pasien, kadang dia perlu mengkombinasikan antara ruqyah dengan terapi-terapi tibbun nabi yang lain. Kemudian yang keempat yaitu ilmu psikologi dasar. Ya, ini ada pembahasannya insyaallah secara khusus akan kita sampaikan nanti pada waktunya. Nah, kemudian ilmu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang peruqyah adalah ilmu tentang jin ya. Syekh Wahid Abdul Salam Bali ya di dalam bukunya mengatakan bahwa salah satu syarat peruqyah adalah mengetahui sifat dan karakter jin atau setan, serta mengetahui pintu masuk mereka untuk menyesatkan manusia. Nah, jadi ilmu yang berkaitan dengan dunia jin merupakan hal yang sangat penting dikuasai oleh seorang peruqyah. Jadi ilmu-ilmu tentang jin ini juga luas ya. Jadi jangan menganggap baca buku sudah selesai. Ya, dengan menamatkan satu buku sudah selesai atau tidak perlu menghadiri majelis ilmu ya. Itu sangat disayangkan. Nah, untuk mengetahui dan memahami dunia jin juga tidak seharusnya seorang itu melakukan tirakat-tirakat atau ritual-ritual yang akan
menghadirkan jin, lalu kemudian dari jin itu dia belajar atau menjadikan jin itu sebagai khadamnya. Nah, itu tidak dianjurkan ya. Karena dalam ruqyah syariah kita justru ingin mengatasi gangguan jin, bukan berinteraksi atau menjadikan jin sebagai sahabat atau sebagai teman. Nah, ini juga banyak disalahpahami oleh masyarakat awam. Jadi oleh karena itu silakan dipelajari ya buku-buku tentang jin ya. Alhamdulillah saya secara pribadi sudah menulis buku ya fikih alam jin ya, yang mudah-mudahan di dalam buku ini ya sangat mewakili hal-hal yang perlu diketahui tentang dunia jin. Nah, dan juga silakan membaca buku-buku yang lain yang ditulis oleh para ulama ya, sehingga kita bisa banyak mengetahui seluk-beluk tentang dunia jin, kemudian bagaimana cara membentengi diri atau bagaimana menghindari pintu-pintu masuknya setan agar kita dan pasien-pasien kita selamat dari gangguannya. Inilah barangkali ya beberapa ilmu yang perlu diketahui oleh seorang peruqyah ya. Di antaranya tadi sudah disebutkan dan masih banyak lagi ya ilmu-ilmu yang perlu diketahui. Mungkin saya sampaikan secara ringkas saja. Di antaranya bidang akidah ya. Kemudian ilmu tentang sihir ya, tentang takbir mimpi. Nah, ilmu takbir mimpi ini juga bagus dan penting untuk diketahui seorang peruqyah ya. Insyaallah saya juga akan menerbitkan satu buku yang berkaitan dengan takbir mimpi ya. Mohon doanya kepada sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan diberikan Allah kelapangan waktu dan umur yang panjang serta kesehatan insyaallah, amin. Barangkali demikian, nanti akan kita lanjutkan kepada syarat-syarat peruqyah lainnya yang penting untuk dimiliki oleh seorang peruqyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.